Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah Kimia Industri ya, pertemuan ke-6 hari Selasa tanggal 13 April 2021. Pokok bahasan kita adalah lanjutan kesetimbangan disosiasi pada pertemuan ke-5 ya sebelumnya. Nah, di sini ada hubungan antara apa atau derajat disosiasi dengan RH ya, dan volume pada temperatur dan tekanan pada tekanan dan temperatur tetap. Pada gas yang berdisosiasi dengan perubahan jumlah molekul, maka rapat uap gas terhadap gas hidrogen sebelum disosiasi atau RH1 tidak sama dengan rapat uap setelah disosiasi atau RH2. Ternyata makin besar derajat disosiasinya, makin kecil RH-nya ya. Nah, di sini ada rumus, bagaimana rumus derajat disosiasi ya. Mencari rumus, ini misalnya mula-mula A terdisosiasi atau terurai menjadi NB. Jadi mula-mula saya anggap di sini A mol ya, di sini kosong. Yang bereaksi di sini alfa A. Jadi terdisosiasinya berapa nanti? Terurainya berapa? Jadi alfa itu adalah terurainya atau terdisosiasi kali A. Ini ada molekulnya N kali A kali alfa mol. Maka setelah timbang A kurang alfa A di sini turun ya. Nah, jumlah molekul setelah disosiasi itu adalah ini ditambah ini ya. Tambah ini A min alfa ditambah N alfa sama dengan ini ada A, A nya dibuka ya, ini dibuat plus, ini kurang ini nanti ya. Jadi 1 plus ada alfanya dibuka ya, N nya ditulis duluan karena plus dikurang 1 ya. Nah, maka mula-mula A mol setelah disosiasi ini ya, ini setelah disosiasi. Nah, di sini padahal RH berbanding terbalik dengan volume sebanding dengan jumlah molekul ya. Jadi RH1 berbanding RH2. Nah, ini tadi yang kita cari bagi-bagi mula-mula. Ini setelah disosiasi, ini mula-mula ya. Maka RH2 nya adalah RH1 per ini. RH1 sama dengan RH sebelum disosiasi, RH2 sama dengan RH setelah disosiasi. Sedangkan N adalah jumlah molekul yang terjadi dari satu molekul zat awal. Nah, rumus ini hanya berlaku untuk sistem yang mula-mula hanya sebuah zat saja. Seperti tadi hanya satu zat di sini. Tidak ada A tambah B, tapi A saja terurai menjadi NB atau NB plus C terurainya ya. Jadi ini rumusnya khusus untuk yang zat mula-mulanya adalah hanya satu saja. Kemudian ini contoh soal gas SO3 berdisosiasi dengan derajat disosiasi 1/4 atau terurai ya. Berapa RH setelah disosiasi? Nah, ini SO3 terurai menjadi SO2 plus O2. Di sini ada 2 untuk penyetaraan reaksi ya, ditambah koefisien reaksi. Maka jumlah molekulnya itu adalah 2 tambah 1 ya, dibagi 2 sama dengan 3/2. Jadi RH1 sama dengan RH sebelum disosiasi sama dengan RH SO3. Jadi RH1 nya 2 ini kali berat molekul ini. Berat molekul S32 ditambah oksigen 3 kali 16. Oksigen 16 ya, kali 3. Sama dengan 80 kali 2 sama dengan 160. Alfanya 1/4 nih ya. Masukkan ke rumus tadi ya, RH1 nya 160 ini dibagi 1 per alfanya 1/4, N nya 3/2 ini ya. 1. Jadi dapatnya 142,22. Paham ya dengan contoh soal ini. Nah, sekarang bagaimana hubungan derajat disosiasi dengan volume? Nah, volume tadi sudah dibicarakan bahwa sebanding dengan jumlah molekul ya. Maka berlaku P1 berbanding P2 sama dengan A mula-mula berbanding ini setelah disosiasi. P2 sama dengan P1 kali ini ya, untuk sistem murni ya. Di sini ada soal mula-mula gas NH3 100 mili volumenya pada suatu suhu tertentu berdisosiasi dengan derajat disosiasi 1/4. Berapa volume gas setelah berdisosiasi? Jadi setelah terurai 1/4 bagian, volumenya berapa ya? Ini tadi terurai menjadi N2 ditambah 3H2 ya. Jadi ini 1, ini jumlah molekulnya 1 tambah 3 dibagi 2 ya, ini dapatnya 2. Masukkan rumusnya. 2 sama dengan tadi rumusnya P1 100 kali 1 ditambah ini 1/4, ini 2 kurang 1. Nah, sebesar 125 mili ya. Jadi kalau mula-mula
100 mili terdisosiasi atau terurai seperempat, dia volumenya menjadi bertambah sebesar 125. Paham ya contoh soal itu ya. Sekarang bagaimana hubungan alfa dengan Kp? Untuk reaksi disosiasi gas, tetapkan kesetimbangan dinyatakan dengan sistem tekanan parsial, diberi simbol Kp. Nah ini N2O4 terurai menjadi NO2, 2NO2 ya, maka Kp-nya ini kuadrat ya, tekanan parsial kuadrat NO2 kuadrat dibagi TN2O4 ya. Dan jika derajat disosiasinya alfa, maka banyaknya molekul dalam kesetimbangan untuk reaksi ini bagaimana? Coba kita cari ya. Mula-mula dia 1 mol. Ini yang bereaksi kita anggaplah alfanya ya. Kita mau cari derajat disosiasinya. Ini adalah ada koefisien 2 kali alfa. Maka setelah bereaksi 1 kurang alfa, ini turun ya. Nah, kemudian jumlah molekulnya dijumlahin. Ya, ini dijumlah dengan ini ya. Sehingga kita jumlahkan dapatnya 1 plus alfa ya. Jika tekanan totalnya sama dengan P, maka tekanan parsialnya ini. Jadi PnO2 itu adalah 2 tadi ini ya, PnO2 2 ini 2 alfa dibagi total. Nah ini ya, jumlah molekulnya kali P. Sedangkan N2O4 1 min alfa ya dibagi totalnya. Ini 1 min alfa dibagi totalnya kali P. Maka Kp-nya ini kuadrat tadi kan ya, N2O ini tadi pangkat 2 ya, ini pangkat 2. Nah ini kan pangkat 2 ini ya, ini pangkat 2 dibagi N2O4. Ini setelah kita cari ini sama ini coret tinggal 1 ya, ini kali ini P coret sama P ini tinggal P. Maka rumusnya Kp sama dengan ini ya. Nah contoh soal, pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, gas N2O4 berdisosiasi hanya 20%, ditanya berapa Kp. Nah sekarang berapa derajat disosiasi jika tekanannya pada suhu yang sama diturunkan menjadi 0,5. Nah kita jawab Kp tadi kan rumusnya sudah ada nih, ini kan. Jadi kalau ada soal kita cari Kp nya dulu ya. Nih. Nah setelah kita dapat Kp nya, seperti cara mencari yang ini tadi ya. Jadi setiap soal Kp-nya beda-beda ya, tergantung soalnya ini. Kita cari sendiri Kp-nya. Nah, setelah kita cari dapat Kp-nya ini, kita masukkanlah rumusnya ini. Ya, alfanya 0,2 ya, masukkan dapat Kp-nya 1/6. Nah, pada suhu yang sama, katanya berapa derajat disosiasi pada tekanannya diturunkan setengah atm berapa. Nah, karena pada suhu yang sama, maka Kp-nya juga sama. Ya, nanti Kp-nya adalah 1/6. Ininya P-nya 0,5. Ini kali silang, ini kali ini sama dengan ini kali ini ya. Sehingga didapatlah alfanya itu adalah 27,7% ya. Nah, jadi untuk tekanan 1 atm tadi terdisosiasi atau terurai 20%. Nah, sedangkan P-nya kita turunkan 0,5, terurainya zat tadi 27,7% ya. Maka dari soal di atas atau dari contoh soal di atas sesuai dengan asas dikatalir ya, pada pengecilan tekanan nih, pengecilan tekanan, maka akibatnya akan memperbesar derajat disosiasi atau akan lebih besar dia terurainya ya, lebih banyak terurainya ya. Nah, demikianlah ya. Pada pertemuan ini saya jelasin lagi bahwa untuk mencari Kp ini tergantung soal ya. Jadi kalau soalnya nanti beda, kita cari nanti seperti ini. Kalau soalnya misalnya PSL5 ya, ini kita cari seperti ini cara mencarinya, mencari rumus Kp ya. Jadi Kp itu beda-beda tergantung soalnya ya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan mahasiswa paham dari penjelasan saya pada pertemuan ke-6 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.